Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gua Ramdan Purwadi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini gua mau bikin konten Ngops Maspur. Nah, Ngops Maspur ini berbeda kali ini ya, guys. Kali ini gua Ngops Maspur itu secara virtual. Biasanya tuh ada narasumbernya langsung di sebelah gua, tapi kali ini gua Ngops Maspur ini virtual. Oke, kira-kira siapa yang bakal gua ajak ngobrol di konten kali ini? Kalian penasaran kan? Oke, kali ini yang gua ajak ngobrol adalah guru gua, yaitu Pak Abimanyu Hadi Sukoro, yaitu guru di SMK gua saat itu. Dia mengajar mata pelajaran matematika. Oke, gimana keseruannya guys? Jangan lupa like dan subscribe video gua kalau kalian suka. Oke, langsung saja gua menyambung ke Pak Abi. Langsung saja. Sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Abimanyu. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini kan saya lagi ada di konten Ngops Maspur Pak. Tapi ini yang versi virtual. Biasanya tuh Ngops Maspur itu ada orangnya langsung di sebelah saya ngobrol-ngobrol. Tapi kali ini dikarenakan kita terbatas dengan waktu dan juga COVID-19 ini, jadi kontennya virtual. Semoga seru sih. Oke Pak. Nah, kan di Ngops Maspur ini kan ada template-nya Pak. Jadi sebelum memulai acara ini ada template-nya nih Pak. Kira-kira Pak Abi mau kan? Oke. Ya, oke. Jadi Ngops Maspur ini template-nya itu gini ya. Ngops Maspur. Yuk. Oke, boleh dicoba Pak. Ini yang ngomong apa? Tadi? Ngops Maspur. Ngops Maspur itu siapa yang ngomong? Ya udah saya. Oh ya, kamu yang ngomong deh. Oke, 1, 2, 3. Ngops Maspur. Bang. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ya, Mama, harga diri gue jatuh. Wow. Ini jadi nih Pak. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi Pak Abi ini adalah guru saya ketika saya masih SMK di salah satu sekolah yang luar biasa. Luar biasa sekali sekolah itu. Saya jadi kangen sekolah di sana. Saya juga kangen itu sama yang di atas ya. Siapa tuh? Oh, penuh. Iya, tahu. Bukan, kan tempat belajarnya kan di atas ya, kecuali kalian yang muncul di bawah gitu. Oke. Jadi Pak Abi ini adalah guru matematika di sekolahan. Oke. Nah, Pak, saya mau nanya kabar dulu nih. Apa kabar Pak? Ya, masih gemuk ya. Masih jomblo? Masih. Oh, Anda mulai menyerang ke situ langsung ya. Oke. Siap. Oke. Bercanda. Counter. Tenang. Bercanda dong. Oke. Nah, kan saya di sini mau ngobrol-ngobrol aja Pak. Kan sekarang ini lagi ada dampak COVID-19 ya kan Pak. Nah, kira-kira dampaknya itu nanti saya bakalan ngobrolin itu dampaknya ke Bapak itu gimana. Terus juga kan Bapak, saya tahu Bapak kan sebagai seorang guru ya Pak. Sekarang guru di mana nih? Saya sekarang di SMK Negeri 17 Jakarta. Wow, sudah tidak swasta? Oh tidak, karena doa saya sudah dikabul sama Allah ya. Tidak nunggu anak-anak bayaran dulu baru. Iya. Wow. Tidak usah mikirin bayaran. Iya, sedih sekali waktu itu. Ini kalau kedengeran dinas nih langsung kita disatronin ini. Semoga aja enggak lah. Ini bakalan ya. Oke Pak. Nah kan sebelum ngobrolin COVID, saya juga mau nanya nih Pak tentang Bapak. Kenapa tentang perjalanan hidup Bapak ya? Kenapa sih Bapak memilih untuk menjadi guru gitu saat itu? Kenapa sih? Oke. Ini bahasanya santai aja kan ya? Santai aja, bercanda juga nggak apa-apa. Sambil. Jadi 2009 itu ketika saya 2009 bulan April lah ya, setelah UN, setelah ujian nasional, saya kan kelas 12 atau kelas 3 pada saat itu saya kan habis ujian gitu kan. Nah,
Kalau kita tahu nih habis ujian itu biasanya kan nganggur tuh lumayan lama kan ya sampai nunggu kuliah gitu. Ya perkuliahan atau mungkin kalau yang langsung kerja sih bisa mungkin langsung kerja. Kebetulan pada saat itu saya diminta untuk langsung lanjut kuliah aja. Nah, di bulan-bulan awal itu ketika nunggu ketidakjelasan itu saya tuh kelamaan tuh kan biasanya kan mikir ya, apalagi UN itu kan belajar kadang belajar tuh sampai sore sampai malam gitu kan. Nah ketika udah selesai UN nggak dipakai tuh otak, jadi on banget gitu kayaknya. Mikirnya lama banget lemot. Biasanya tuh kalau misalnya ngitung nih ya, biasanya kalau ngitung jadi gitu kan. Jo Sandi ya, Jo Sandi. Oke, Jo Sandi. Giliran sebulan nggak belajar, jadinya on banget gitu kan. Nah, berawal dari situ bahwa buat saya tuh otak saya ini adalah satu hal yang berharga gitu. Saya menyadari itu bukan karena saya pintar, tapi kayaknya saya menghargai salah satu organ yang diberikan Allah ini, yaitu otak gitu. Nah, makanya saya akhirnya ya udahlah, sepertinya jadi guru itu akan menarik karena guru itu kan dituntut untuk terus belajar ya. Makanya dia akan menggunakan otak. Awalnya di situ. Seberjalannya waktu ya niat itu akhirnya bergerak, bukan berubah tapi bergerak. Ada beberapa motivasi. Salah satunya itu adalah manfaat ya. Kita jadi guru itu akhirnya jadi panggilan jiwa, karena jadi guru itu lebih bermanfaat, manfaat untuk orang lain, berguna ya. Saya pernah bilang begini Pak, jadi pernah di satu ketika di salah satu sekolah di Jakarta Barat, di area Tomang tuh saya jadi pembina upacara. Pada saat itu saya bilang begini, guru itu adalah profesi bunuh diri. Kok profesi bunuh diri? Gimana tuh maksudnya? Karena gini, kamu bayangin ya, kamu kan kerja nih, tujuan kerja apa sih? Ya tujuan kerja ya cari uang. Cari uang lah ya, template-nya kan begitu ya. Nah, kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai guru dan kita akhirnya jadi guru honorer terutama, guru honorer itu apa sih yang mau dicari? Uang. Seberapa gede uangnya? Ya, gitu. Iya benar-benar gitu. Dan cerita aja, dulu saya tuh pas ngajar kalian tuh ya, pas angkatan-angkatan kalian pernah loh satu waktu ketika saya nggak punya uang itu saya sampai ngambil air di keran saya minum satu malam karena nggak punya uang pada saat itu. Uang itu tinggal berapa gitu, gajian tinggal masih besok kalau nggak salah. Dan benar akhirnya saya minum air tuh di keran karena memang nggak ada uang lagi ya gajinya, karena memang gaji guru itu luar biasa ya. Nah, saya katakan begitu. Dan setelah saya ngomong begitu, saya katakan begini, sejelek-jelek atau seburuk-buruk apapun guru kamu dalam mengajar, ya, hargailah mereka. Karena paling tidak mereka sudah mengorbankan dirinya dan mimpinya untuk mau jadi guru kamu. Bayangkan loh Ramdan, untuk jadi guru itu kita sudah harus mengorbankan mimpi gitu kan. Ya, karena kita udah kepentok. Kalau udah jadi guru tuh ya udah, aku harus mendidik anak orang, anak ini harus berhasil, sedangkan kadang gurunya sendiri pas-pasan lah gampangnya gitu. Ada satu cerita ada satu cerita menarik, ini lucu buat saya ya. Jadi ketika saya kan tadi saya berdoa ya Allah semoga saya dapat sekolah di mana sekolah itu nggak lagi melarang siswanya ikut ujian karena belum bayaran. Tapi belum lama tahu ketika saya kuliah, saya nggak bisa lanjut kuliah karena belum bayaran. Belum bayaran juga. Biasa, kan? Jadi gitu, gara-gara belum bayaran. Udah akhirnya saya nggak bisa semester kemarin itu saya jadi mahasiswa tidak aktif karena belum bayaran. Nah biasa kan? Itu pas S2 atau ngambil S2 apa ya? S2. S2. Oh S2 S1.
S1 pun saya agak berantakan ya, maksudnya tidak lulus tepat waktu karena memang juga salah satu alasannya tadi nyari uang gitu kan. Cari uang. Iya. Tapi saya nggak nyesel loh ya. Saya nggak apa ya, tidak menyesal. Tidak menyesali proses itu karena itu pembelajaran buat saya sih. Jadi itu semua pembelajaran ya buat Bapak. Nah, betul sekali. Nah kan Bapak kan saat itu kan jadi guru matematika kan di sekolah. Itu emang suka matematika itu dari zaman dulu atau emang udah gimana tuh? Jadi guru matematika emang lulusan apa jurusan di kampus juga kah gitu? Nah, ini menarik. Saya tuh SMA itu jurusannya IPS. Hah? SMA saya jurusannya IPS. IPS, sosial. Iya. Oke. Secara normalnya kan kalau misalnya kuliah mau ngambil matematika harusnya saya kan anak IPA gitu ya. Anak IPA biasanya harus. Cuma memang dulu saya punya teman namanya Diki. Kita tuh kelas 12 itu bersaing siapa yang paling tinggi nilai matematikanya pada saat itu. Walaupun kami nggak pernah dapat nilai lebih dari 50 pas tryout gitu kan. Mentok tuh 50 gitu kan. Pernah kayaknya sekali-kali 55 apa kalau nggak salah ya. Cuma alhamdulillah ketika UN nilai kami cukup memuaskan seperti itu. Kalau dibilang suka nggak juga ya. Saya kuliah matematika itu aslinya itu karena saya nggak bisa dibilang dipaksa orang tua, cuman rekomendasi orang tua sangat kuat sekali. Awalnya saya mau ngambil psikologi atau sastra Indonesia, cuma sastra Indo. Iya, cuma karena pertimbangan katanya matematika itu nanti nyari kerjanya lebih gampang gitu kan. Akhirnya ya sudahlah saya ikuti saran dari ibu saya dan juga guru BK gitu. Oke, berarti emang matematika emang kan rumit ya, tapi semua. Terus juga kan Pak Abi nih kan guru yang hits nih dulu di Wiata kalau nggak salah ya. Di Wiata berapa? Itu cuma rumor doang gitu ya. Rumor. Di Wiata berapa lama deh dulu? 4 tahun ya? Saya keluar dari Wiata 2017 saya keluar terakhir itu. Masuk 2000? Masuk 2012 2013 ya, 4 tahun lah. 4 tahun saya. Oke, saat itu kan kalau kita kan waktu itu Pak Abi juga waktu itu kan gemar juga kan main musik kan, sehingga buatlah dulu kalau nggak salah kita itu mengulang-ulang kembali ya masa-masa zaman sekolah. Saya jadi flashback ada juara 2 ya? Lupa saya. Saya juara 2 waktu itu, jadi kayak siswa berprestasi di sekolah gitu. Telah bisa membawa pulang piala. Nah saat ini kan saya lihat juga di postingan Bapak tuh udah kayak jarang banget untuk posting kayak musik lagi gitu atau teater lagi. Sekarang masih juga kan di sekolah yang sekarang dipegang di SMK 17. Kenapa? Masih apa nih? Masih kayak apakah aktif untuk musikalisasi puisi gitu, teater gitu kayak zaman dulu di SMK Wiata. Ini kalau didengar siswa saya nih, wah ini nyeritain masa lalu saya nih. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Takutnya nggak enak. Jangan, sebenarnya saya nutupin aja sih tentang ini karena dulu ya seperti kamu tahu saya pernah masuk ke apa sih namanya? Saya nggak bisa bilang musik profesional juga ya, cuma memang lumayan banyak tempatnya gitu, dari panggung ke panggung, dari teater ke teater. Terakhir itu saya masih ngegarap yang di Muhammadiyah, SMK 3 Muhammadiyah yang di Tomang. Itu teater mini. Jadi ngegarap dari teaternya sampai musiknya. Nah, cuma karena ada satu hal yang akhirnya membuat saya berpikir bahwa sepertinya saya harus mencari sebuah hal yang membuat saya lebih tenang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dari musik di 2017. Officially sebenarnya
2017 itu adalah terakhir kali saya ada di panggung musik gitu ya. Itu di itu namanya di apa namanya perpisahannya di Wiyata, graduationnya Wiyata yang di gedung baru itu. Dia kan di bawahnya kan ada aula tuh. Nah, nih mohon maaf kalau yang nonton anak Wiyata baru ya, itu pertama kali graduation diadakan dengan semegah atau sekeren itu adalah saat terakhir saya ada di situ. Pada saat itu saya ketua panitianya juga yang graduation di sekolah. Nah, itu adalah saat terakhir saya manggung sebagai orang musik lah. Nah, setelah itu udah mulai dikit, udah mulai mengurangi. Sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi bermusik gitu. Kalau untuk teater terakhir saya consulting teater di mana tuh? Salah satu sekolah di Jakarta, masuknya Jakarta Utara lah, tapi dia udah mau arah Bekasi gitu. Bersama Hakim teman saya beberapa itu, dan memang masih juga dipercaya untuk nulis naskah. Kalau nulis naskah masih kadang-kadang masih nulis lah masih. Oke. Jadi ada satu hal yang membuat Pak Abi udah berhenti untuk musikan lagi gitu ya Pak ya? Iya, bermusik ya. Nah. Padahal dulu tuh kita tuh jadi kayak termotivasi gitu untuk kayak kakak-kakak yang dulu gitu juga main teater sama Pak Sinar tapi tidak jadi. sempat latihan, sempat dekat juga sama seseorang. Iya, tapi tidak jadi. Tapi tidak jadi juga. Sadis sekali dunia ini. Semua serba tidak jadi. Padahal bolak-balik waktu itu ya Jakarta Barat ke Buhamka, Pasar Rebo ya ampun. Ya ampun. Oke. Jadi itu alasannya sih. Untuk kita masuk ke ini aja ya pembahasannya paling Pak. Kira-kira kan pembahasan itu kan dampak Covid sih bagi Bapak tuh apa kira-kira Pak? Dan juga kan Bapak kan sebagai guru gitu. Kira-kira dampaknya itu apa sih terhadap Bapak sendiri dan juga terhadap anak-anak siswa-siswa yang Bapak pegang? Saya akan mulai dari kalimat yang stres bukan elu doang. Saya akan mulai dari kalimat itu. Ya, guru itu, saya sebagai guru itu jujur ya, saya ngomong sama guru BK, gue ini kicep mati gaya. Karena mungkin kalau Ramdan pernah tahu ya bagaimana cara saya ngajar. Saya tuh ngajar, saya pernah bilang bahkan di kelas saya tuh nggak pinter-pinter amat matematika gitu kan. Cuma memang tujuan saya itu ngajar yaitu saya harus bisa meningkatkan semangat anak untuk mau belajar matematika gitu kan. Kayak mungkin kalau masih ingat zaman-zaman kita belajar statistika tuh salah satu mata pelajaran jurus andalan saya gitu kan untuk ningkatin semangat gitu. Nah, stres saya lumayan, dibilang stres ya lumayan stres ya, cuman stresnya kadar rendah aja gitu karena nggak bisa ketemu siswa, nggak bisa ketemu guru dan yang lain-lain gitu. Dan juga yang paling bikin stres itu adalah saya mungkin nggak cuma saya sih, di mana guru itu harus menyiapkan semuanya digital. Jadi digital. Mungkin contohnya mungkin Ramdan pernah lihat ini channel YouTube saya. Beberapa konten di channel YouTube saya itu konten-konten pelajaran gitu. Nah, misalnya besok nih saya mau ngajar gitu kan. Saya ngajar 3 kelas misalnya. 3 kelas itu 3 tingkat. Ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Maka sekarang saya udah harus nyiapin video pembelajaran untuk besok gitu. Nah, besok ketika pagi atau mungkin bisa dari sekarang sih saya langsung nge-share di aplikasi, saya pakai Edmodo gitu, aplikasi pembelajaran online. Setelah itu nanti sudah mulai agak lega tuh, bisa ngecek juga hasil siswa, dan itu semua dilakukan di depan laptop dan handphone. Itu pusing kadang-kadang. Capek banget pasti ya Pak ya. Capeknya tuh ngalahin ngajar biasa ya. Kalau ngajar biasa memang jujur ngajar biasa tuh capek badan,
Ya pikiran capek, tapi di balik capeknya pikiran itu masih ada refresh karena kita ngobrol sama iya, ketemu anak-anak kan. ketemu sama anak-anak, ketawa Iya. bareng-bareng, bisa ngecengin mereka gitu kan. Iya. Itu adalah sebuah bentuk hiburan gitu. Ngecengin. Tapi ya karena pandemi ini jadinya PJJ, percaya nggak PJJ? Dan? PJJ itu apa Pak? Bapak kan saya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ya. Oke. Nih, kalau kamu tahu nih, saya nggak tahu nih sekarang berapa. Cuma saya tuh beli kuota tanggal 28 kemarin. Saya beli kuota Telkomsel yang 50 giga. 2 hari lalu atau 3 hari lalu lah, saya masih di rumah. Itu sisa kuota saya 9 giga. Cepet banget. Iya. Tuh, Pak itu cepet dipakai buat apa aja gitu kan? Ya mungkin saya juga nonton YouTube, tapi cuman informasi aja ya. Saya nonton YouTube itu cuman di kualitas 360. Oh, YouTube Go ya? Yang dikebawahin ya? Iya, dikebawahin. Jadi kuotanya lebih kecil gitu kan, kalaupun saya nonton YouTube. Nah, yang gambarnya gresek gitu Pak ya? Iya. Bayangin Dan, misalnya saya bikin sebuah video nih, kalau yang apalagi video zaman dulu yang masih memunculkan wajah saya di pembelajaran, itu sekali saya bikin video, ini belum dikompres, belum baru render, itu bisa sampai 1,5 sampai 3 giga satu video. Satu video, itu berapa menit? 20-an menit lah. 20 menit? 15 sampai 25 menit sekitar segitulah ya. Nah, itu terus kalau dikompres itu paling kalau gede jadinya 1,2, 1,5 lah paling gede, atau sampai 600 itu yang lama. Bayangin untuk buat video sebesar itu aja butuh waktu. Laptop aja nih alhamdulillah baru sudah lunas gitu kan, karena memang saya paham baru aja lunas gitu. Karena tahu butuh laptop yang speknya lumayan kan untuk buat ngedit video, buat bikin kayak begitu-gitu gitu kan ya. Terus juga butuh alat-alat yang lebih. Saya jujur ya, Ramdan, saya menyadari alhamdulillah gitu ya. Walaupun sebagai guru kontrak, sekarang saya guru kontrak. Kalah kan kamu? Saya guru kontrak, men. Bukan guru. Setahun berarti nanti ada kemungkinan diperpanjang pasti. Setiap tahun itu harus perpanjang kontrak. Kalah coba orang kontrak 3 tahun atau jadi pegawai tetap. Tapi nanti ada kesempatan untuk jadi pegawai tetap kan pasti? PNS tidak. Panas. Ini, PNS. Panas. Iya panas. Jadi di awal kontrak itu kami harus menandatangani namanya surat tidak menuntut dijadikan PNS seperti itu. Nah jadi kalau dibicarakan ada nggak kemungkinan PNS, wallahu alam gitu kan, tergantung kebijakan pemerintah aja. Cuma yang jelas saya cuma mau bilang begini, terutama untuk yang nonton ya, jangan ngerasa ketika COVID ini kamu yang paling susah. Saya jujur aja tuh, kalau ada kan beberapa grup ya, kayak misalnya grup KJP yang orang-orang ibu-ibu atau pokoknya orang tua yang terlibat di KJP di satu tempat, kayak misalnya tempat ngambil KJP di Pasar Selipi kayak gitu. Itu ada grupnya. Pernah suatu ketika mereka menyalahkan guru karena misalnya ngasih tugas berlebihan lah, karena misalnya nggak bisa ngertiin orang tua lah, dan apa-apanya itu ya. Jatuh. Oke, lanjut. Saya langsung counter di situ. Intinya gini. Intinya di masa pandemi ini nggak cuman kalian yang susah. Banyak loh dan banyak loh ya guru honor. Ya, guru honor nih saya buka aja, banyak guru honor yang gajinya itu kepotong. Jadi sama kan ya, ada juga pegawai yang gajinya pada kepotong gitu ya. Ya, sama guru juga, guru honor, udah guru honor ya, gajinya dipotong. Saya nggak perlu bilang ya gaji guru honor seberapa gitu ya, kalian yang nonton pasti tahu lah. Ya.
dan itu juga ada yang dipotong beberapa gitu. Kayaknya luar biasa. Jadi tolonglah kita saling menghargai bahwa yang susah itu nggak cuma lu, kita semua. Semua kena dampak ya Pak ya. Betul sekali. Oke, itu kan dari Pak Habib sendiri gitu ya Pak. Terus kadang ada nggak sih kayak anak-anak terus yang nanya ini kesusahan mereka tuh sekarang kan ada belajar daring gini-gini kan, belajar di rumah gitu pakai ini. Terus ada nggak sih kayak anak-anak gitu nanyain kesusahan mereka tuh gitu ke Pak Bapak gitu? Oh, banyak banget ya. Problem-problem. Banyak banget problem, banyak masalah, banyak. Salah satunya sudah pasti ya, yang paling apa sih namanya? Paling urgent itu adalah masalah kuota. Walaupun alhamdulillah nih belakangan ini kan sudah ada izin ya bahwa dana BOS itu juga bisa untuk beli kuota. Nah ini juga kebetulan di sekolah kami ada beberapa anak yang dikhususkan, terutama yang tidak dapat KJP ya, itu didata untuk bisa disubsidi kuotanya gitu. Alhamdulillah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua tentang device, handphonenya. Handphonenya kadang-kadang biasanya HP kentang gitu kan. HP kentang itu. HP kentang gimana tuh? HP kentang itu kan mau nggak mau ya, tugas PJJ itu nggak jauh dari foto, video, dan juga internet. Oh iya nih, saya penasaran nih. Nah itu foto, berarti kalau ngupload itu selalu ada modul Bapak ya, berarti ya modul, tugas atau gimana tuh? Ya, saya di awal pelajaran itu saya menggunakan e-book ya, ada electronic book, kita gunakan bersama-sama gitu kan. Nah, nanti misalnya saya memberikan materi awal gitu, misalnya catatan nih, coba kalian baca dulu yang ini gitu. Setelah itu nanti saya coba buatkan video pembelajarannya untuk menjelaskan, karena matematika nggak bisa kan kalau nggak dijelasin gitu kan. Oh tidak bisa, itu semester 1 saya merasakan itu matematika online, apa-apaan itu matematika online, tidak bisa itu. Akhirnya ya itu saya membuat pembelajaran di YouTube, coba sebisa mungkin saya menerangkan kepada mereka, dan kalau mereka nanya lewat WhatsApp atau Edmodo atau mungkin di IG juga kadang mereka nanya, ya saya jawab sebisanya kayak gitu sih. Intinya yang penting sih sebenarnya bukunya udah ada, sumber dayanya juga ada. Gitu dan. Jadi menurut Bapak sendiri nih, kira-kira pembelajaran kayak gini tuh efektif atau lebih menguntungkan atau apa gitu misalkan? Oke. Waktu kita bisa kerjain di rumah gitu, nggak perlu berangkat ke sekolah. Ketika keluar wacana, saya nggak tahu ini wacana cuma wacana atau enggak, yaitu PJJ atau belajar daring akan dipatenkan. Maka kata pertama yang saya keluarkan itu adalah bodoh. Kenapa? Alasannya adalah, apakah Anda belajar itu hanya biar pintar? No, tidak. Kan di Google juga kita bisa mencari kan pembelajaran. Karena kalau misalnya Anda belajar karena hanya pintar, saya yakin seorang Ramdan Purwadi tidak lulus dari sekolah. Benar. Nah, itu. Tapi di dalam sekolah itu kan bukan hanya bicara tentang pintar. Di dalam sekolah itu kita juga belajar tentang karakter, tentang perasaan ya Pak. Rasa. Intinya kita mendidik. Kita bukan mengajar di sekolah, tapi mendidik. Terkait memang mungkin ada beberapa guru yang beda cara mengajar atau beda cara mendidik, tapi intinya sekolah itu adalah sebuah tempat di mana manusia itu berkembang. Jadi kalau misalnya semua itu pembelajaran daring akan dijadikan permanen, Anda mau mendidik apa? Mendidik robot atau mendidik manusia gitu? Memanusiakan manusianya itu tidak akan ada gitu. Gitu sih. Bener. Saya sih juga ngerasa sih kan sekarang kan 1 semester ini juga gara-gara COVID jadi online semua kan, mata kuliah semua 7 mata kuliah online, itu gila banget, kewalahan banget sih. Terus kita juga nggak masuk ke otak juga pasti, jujur aja sih lebih kayak nggak paham gitu pembelajarannya kadang. Makanya jujur saya mencoba ngakal-ngakalin gimana caranya saya bisa ngajar, karena apa ya, tadi saya katakan saya itu lebih kuat di verbal dan juga di psikologis gitu kan.
Anak-anak sekarang sudah kacau psikologisnya kalau saya bilang. Entah itu jenuh, entah itu apa. Saya pengen tuh mereka ketika belajar matematika tuh nggak cuman bagian boringnya aja dari matematika, tapi ada beberapa hal yang akhirnya membuat mereka sedikit ketawa, sedikit apa. Cuman memang agak sulit. Tadi ada banyak batasan gitu kan. Nah ini mohon doanya aja. Tadi saya baru nemu sebuah inovasi baru sih sebenarnya dalam mengolah audio. Nanti mungkin kamu bisa nonton video saya yang terbaru. Baru tadi sore saya upload. Coba aja. Siap, nanti bakalan. Oh, ini sekalian promosi kayaknya ya. Nggak usah. Sombong. Namanya apa, Pak? YouTube saya Sukoro Sensei. Sukoro Sensei, nanti ada di bawah sini nih. Nanti saya. Ini deh. Oke. Nah, yang penting bantu ngedukung aja. Tolong juga itu kalau bisa channelnya itu tidak hanya untuk anak murid saya, tapi pada orang-orang yang masih memang butuh. Kayak gitu sih. Oke, siap. Nah, jadi oke Pak, paling jadi ini yang terakhir, kesimpulannya ini pesan-pesan Bapak nih supaya teman-teman yang nonton nih, terutama pelajar, kira-kira pesan-pesannya untuk murid Bapak terutama, terus pelajar-pelajar yang di luar sana tuh gimana nih Pak pesan-pesannya Pak untuk di masa zaman sekarang ini gitu. Nasi goreng pedes karet dua. Nggak gitu dong. Selepet nih. Selepet. Aduh. Nah, siapapun itu kamu, mau kamu SD, SMP, SMA, SMK ataupun kuliah, belajar itu pada dasarnya bukan hanya membuat kalian pintar secara kognitif atau pengetahuan, tapi juga lebih ke arah. Ini kameranya udah bener belum nih? Ini feel-nya udah jadi banget nih, kameranya jatuh. Aduh. Saya harus ngulangin feel lagi nih. Lanjut lagi, ulang. Gimana nih Pak? Intinya tadi ya, bahwa belajar itu bukan hanya bicara mengembangkan sisi kognitif atau pengetahuan, tapi juga bagaimana cara menalar, bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara berperasaan sebagai manusia gitu. Saya tidak hanya bicara matematika, tapi karena memang saya bagiannya matematika ya, matematika itu tidak hanya bicara tentang rumus, tapi bicara tentang menganalisis dan menganalogikan dan juga melogikakan sesuatu. Kamu nggak akan lancar logikamu kalau matematikamu buruk gitu, istilah kata seperti itu ya. Walaupun mungkin bukan matematika yang hitung dengan angka aja, tapi proses pembelajaran itu akan kalian butuhkan sekali. Dan untuk siapapun itu, buat kalian tetap semangat. Bagaimanapun kita memang tidak bisa menyalahkan siapapun, ya. Karena memang ya anggaplah ini ujian, ya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun dan kita tidak bisa menuntut misalnya menuntut pemerintah untuk segera membuka sekolah ataupun kampus, jangan. Karena saya yakin pemerintah juga punya pertimbangan yang sangat matang gitu ya. Dan tetap terus semangat, bertahan sebisa mungkin, sekuat mungkin. Kalau quote yang saya pegang banget itu, lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik. Oke. Gitu. Pokoknya itu aja ya. Tetap terus semangat. Oke, itu aja Pak ya. Paling itu pesan-pesan dari Pak Abi nih ya. Oke. Paling gitu aja sih Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi masalah yang lain lah. Oke. Mungkin kita nanti kalau ngobrol langsung aja, nggak virtual gini ya. Oh boleh. Amin. Nanti kita nongkrongnya di Warkop paling ya. Warkop dekat Rawabelong sana. Warkop lagi. Ya. Oke Pak, paling gitu aja Pak. Terima kasih banyak Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Ya guys, paling itu aja gua tadi ngobrol-ngobrol di acara Ngobs Master dengan guru SMK gua mata pelajaran matematika, itu Pak Abimanyu. Kira-kira kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe
Ya, gua Ramdan Purwadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.